Selama ini anggota Dewan bekerja menjadi pelayan rakyat. Mereka berusaha bertemu langsung dengan rakyat untuk mendengarkan aspirasi yang ada. Era reformasi telah mengubah kewenangan DPR. Pergeseran krusial kekuasaan dari pemerintah ke DPR dalam soal legislasi menjadi ciri yang menonjol dari wajah baru DPR RI. Dari sisi demokrasi, perubahan fungsi dan peran DPR merupakan tuntutan kehidupan berdemokrasi saat ini yang diamanatkan oleh rakyat Indonesia. Untuk melaksanakan itu, DPR harus dituntut menjadi lembaga yang modern, responsif, dan aspiratif. Disinilah para wakil rakyat bekerja menjadi pelayan rakyat. Gedung ini menjadi saksi perjalanan sejarah panjang bangsa Indonesia. Sebagai pelayan rakyat, DPR berusaha meningkatkan kinerja yang lebih bersikap proaktif dan sungguh-sungguh dalam menyerap dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Untuk meningkatkan kinerja representasi para wakil rakyat, telah disiapkan sejumlah aturan dan perangkat pendukung lainnya, termasuk dalam merespon aspirasi rakyat. Dalam Peraturan Tata Tertib DPR RI tahun 2014 Pasal 7 Ayat 9 dinyatakan bahwa DPR bertugas untuk menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya, anggota DPR ini kan harus bisa menyerap aspirasi masyarakat. Itu adalah harapan publik ya seluruhnya tentunya dalam kerangka fungsi representasi. Nah, untuk itu anggota DPR didukung oleh Sekretariat Jenderal dan juga oleh tenaga ahli. Reformasi yang terjadi pada tahun 1998 telah memberikan suasana dan kondisi baru terhadap model politik nasional. Mobilitas politik telah mengarah kepada sebuah esensi demokrasi yang sebenarnya, yaitu dari, oleh, dan untuk rakyat. Salah satu aspek yang tentunya sangat jelas perubahannya adalah adanya kebebasan bersuara dan berserikat. Sayangnya, dalam kaitannya penyampaian aspirasi, masyarakat cenderung menggunakan cara yang sifatnya pengumpulan massa. Kewajiban dari DPR anggota untuk mengakomodir seluruh isu-isu ya yang berkembang di masyarakat, aspirasi yang disampaikan oleh rakyat, LSM, apakah juga melalui media, semua harus diakomodasi. Nah, proses komunikasi dengan publik ini dilakukan dengan berbagai cara melalui kegiatan-kegiatan antara lain dialog yang dilakukan secara langsung ketika anggota mengunjungi dapil atau daerah lainnya. Kemudian ada juga kegiatan-kegiatan ya yang itu merupakan aspirasi dari masyarakat yang datang ke DPR kemudian diterima. Apakah itu meminta penjelasan mengenai proses-proses politik yang terjadi di DPR, itu bisa juga, atau juga dimanfaatkan oleh anggota menjelaskan lah
hasil kebijakan-kebijakan yang sudah disahkan di DPR ini bersama dengan pemerintah, terutama tentu yang terkait dengan kepentingan masyarakat. Dalam menyampaikan aspirasinya, masyarakat dapat memberikan masukan secara lisan dan atau tertulis kepada DPR dalam proses penyusunan dan penetapan prolegnas, penyiapan dan pembahasan rancangan undang-undang, pembahasan rancangan undang-undang tentang APBN, pengawasan pelaksanaan undang-undang, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Aspirasi masyarakat kepada DPR sangat beragam dan banyak. Untuk tahun sidang 2012-2013, DPR tercatat menerima 3.623 surat pengaduan dari masyarakat, baik yang ditujukan secara langsung kepada DPR maupun yang bersikap tembusan. Beragam pengaduan dilayangkan mulai dari yang sifatnya politik, tanah, perburuhan, ekonomi, lingkungan, kesehatan, pendidikan, hingga sosial budaya. Pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui website tercatat ada 685 pengaduan dan melalui SMS sebanyak 22.813. Surat pengaduan berasal dari seluruh provinsi di Indonesia dengan jumlah terbanyak dari Provinsi DKI Jakarta, disusul Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Barat. Semua aspirasi maupun pengaduan tersebut akan kami respon dan buktikan dengan langkah-langkah nyata. Ada beberapa mekanisme yang diperlakukan dalam mengakomodir aspirasi masyarakat. Pertama, dengan melakukan kunjungan kerja ke konstituen secara rutin. Melalui kunjungan kerja inilah anggota dewan dapat melihat dan menyerap langsung kondisi serta permasalahan yang terjadi di daerah pemilihan yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam melakukan kunjungan kerja, semua anggota dewan bukan lagi mewakili partai politik yang diusungnya, tetapi harus mewakili rakyat. Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam memfasilitasi aspirasi dan pengaduan rakyat, DPR RI dibantu oleh DPR Sekretariat Jenderal yang bertugas memberikan bantuan teknis, administrasi, dan keahlian kepada DPR. Banyak masyarakat yang memahami bahwa untuk menyampaikan aspirasinya itu harus melalui demonstrasi. Padahal sesungguhnya banyak cara-cara yang bisa ditempuh yang lebih sistematis, yang lebih efektif, misalnya melalui Humas DPR, kemudian melalui unit kerja pengaduan masyarakat yang bisa menerima ya berbagai aspirasi yang disampaikan untuk anggota dewan. Sekretariat Jenderal juga sedang mempersiapkan untuk membangun semacam unit pelayanan masyarakat secara terpadu. Nah, di sana juga nanti bisa ditunjukkan bagaimana caranya masyarakat itu menyampaikan aspirasi, apakah itu kepada komisi-komisi atau langsung kepada anggota dewan yang berasal dari daerahnya misalnya, itu semua akan difasilitasi oleh Sekretariat Jenderal. Bagian Humas Sekretariat Jenderal DPR RI adalah bagian yang diberi tugas untuk menerima kunjungan masyarakat. Masyarakat yang datang berkunjung ke DPR RI dengan tujuan untuk menyampaikan aspirasi, mendapatkan izin meninjau persidangan yang dinyatakan terbuka oleh pimpinan rapat atau pimpinan sidang, dan mendapatkan izin untuk melakukan audiensi dengan alat kelengkapan dewan atau anggota dewan secara pribadi. Sementara untuk delegasi masyarakat yang datang ke DPR RI untuk menyampaikan aspirasi, dapat menyampaikan langsung secara tertulis dalam bentuk surat dengan tujuan dan permasalahan yang jelas. Untuk kemudian surat tersebut diteruskan kepada alat kelengkapan dewan atau kepada anggota dewan secara pribadi oleh Humas Subbagian Penyaluran Delegasi Masyarakat. Jadi DPR untuk menyerap aspirasi masyarakat, khususnya nih kalau masyarakat yang dari daerah gitu, tidak perlu jauh-jauh datang ke Jakarta. DPR juga sudah menyediakan teknologi informasi untuk membuka akses kepada publik, misalnya melalui SMS, bisa juga melalui
sosial media yang dimiliki oleh DPR, bisa lewat websitenya DPR juga. Di sana sudah ada kolom kanal aspirasi masyarakat, ada pengaduan dan sebagainya yang jangan khawatir, itu pasti akan ditindaklanjuti oleh DPR dan nanti bisa dicek masyarakat juga, karena nanti masyarakat yang akan menyampaikan aspirasinya diberikan password, jadi sangat bisa dicek untuk perkembangannya. Melalui sistem informasi, maka aspirasi masyarakat dapat disampaikan ke satu pintu, tetapi melalui berbagai cara. Dengan memanfaatkan situs resmi dpr.go.id, DPR akan merespon pengaduan dan aspirasi masyarakat dari berbagai daerah. Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pengaduan, dapat mengakses www.pengaduan.dpr.go.id atau mengirim SMS aspirasi DPR RI ke nomor 0811 944 3344. Sementara untuk pelayanan informasi publik online DPR RI dapat mengakses www.ppid.dpr.go.id. Tidak hanya itu, saat ini seluruh anggota DPR RI juga diwajibkan memiliki alamat email yang dapat diakses masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan pengaduannya. Saluran komunikasi yang dibuat melalui TV Parlemen, majalah, buletin, website, dan media sosial. Sistem informasi yang diharapkan oleh masyarakat adalah yang bisa mengakses informasi dengan cepat, serta mampu menjembatani proses penyampaian tuntutan atau aspirasi mereka dengan mudah kepada pemerintah. Harapan saya untuk para anggota DPR saat ini adalah mementingkan kebersamaan, di mana walaupun banyak perbedaan di antara pendapat-pendapat anggota DPR, tetapi mementingkan satu suara adalah kepentingan masyarakat banyak. Harapan saya pastilah sangat sama dengan masyarakat pada umumnya. Semoga DPR kita kali ini menjadi DPR yang lebih baik, menjadi DPR yang benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik, menjadi DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Harapan saya sebagai warga Indonesia terhadap anggota instansi pemerintah saat ini, baik DPR ataupun MPR ataupun instansi pemerintahan lainnya, agar mereka dapat bekerja sama lebih baik lagi, agar mereka dapat membangun bangsa ini dengan jauh lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Harapan saya terhadap DPR RI ke depan adalah mampu menghasilkan produk perundang-undangan yang lebih baik lagi dan dapat memenuhi kuota peraturan perundang-undangan sesuai dengan masa baktinya. Harapan saya sama DPR itu ya harus tahu masyarakat kecil lah, bisa ngayomi dan bisa memberikan pandangan yang baik terhadap masyarakat kecil, dapat menyampaikan inspirasi masyarakat kecil lah, itu intinya.